Baik, sekarang kita belajar elastisitas dulu. Elastisitas. Nah, benda elastis itu dia ketika diberikan gaya, kemudian gayanya dilepas, maka benda itu akan kembali ke posisi semula. Nah, itu ciri-ciri benda elastis. Contohnya adalah pegas kan gitu, benda elastis, karet, benda elastis, seperti itu ya. Pegas, karet, kembali ke bentuk semula setelah gayanya dilepaskan. Benda elastis. Kemudian di elastisitas ini, kita belajar yang pertama ada tegangan ya, tegangan. Tegangan. Nah, tegangan ini dirumuskan itu tegangan, ini lambangnya sigma kecil gitu ya. Tegangan itu adalah gaya dibagi luas. Nah, ini sama seperti tekanan ya, F per A gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada regangan. Nah, regangan. Regangan ini E kecil. Jadi regangan ini adalah perbandingan pertambahan panjang dengan panjang awalnya. Delta L dibagi L gitu ya. Jadi dia berapa pertambahan panjangnya dibandingkan dengan panjang awal. Ini adalah regangan. Setelah regangan ada modulus elastisitas. Nah, ini adalah modulus elastisitas atau modulus yang ya, karena yang menemukan si yang. Nah, modulus elastisitas ini lambangnya E besar. Nah, modulus elastisitas ini itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan dibagi regangan. Ini asal mulanya. Kemudian dimasukkan dalam rumus tegangan sama regangan tersebut. Begitu. Jadinya E, tegangan itu adalah F per A, gaya dibagi luas, kemudian dibagi E itu adalah delta L per L. Nah, sehingga rumus E-nya yang pembagi pecahannya kita ubah jadi perkalian ya. Sehingga E-nya adalah F dikali L gitu kan. Dibagi A dikali delta L. Nah, F kali L dibagi A dikali delta. Ini modulusnya. Nah, F ini gaya ya, F ini gaya. Bisa gaya tarik, bisa gaya berat juga bisa. Gaya. Nah, ketika F-nya sama dengan W, berarti sama dengan M kali G kan gitu. Massa dikali dengan gravitasi. Ketika yang menarik pegas itu adalah bebannya, menarik ke bawah. Sehingga gayanya adalah gaya berat beban tersebut, M kali G. A-nya luas. Luas penampang ya. Nah, meter kuadrat. Kemudian L-nya panjang. Awal benda. Kemudian ini boleh meter, boleh sentimeter ya. Yang penting
Nanti kalau di E ya, itu dia sama delta L-nya. Kemudian delta L, tapi kalau mau diseragamkan, meters juga tidak apa-apa. Delta L perubahan panjang. Meter, kemudian ada E-nya adalah modulus ya. Nah, dia satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, ini modulusnya. Nah, kemudian ada hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Ada juga hukum Hooke. Nah, hukum Hooke dia menyatakan bahwasanya F sama dengan kayak pegas itu sama dengan min kali delta X. Nah, delta X kita samain aja delta L ya, biar sama seperti yang di atas, pertambahan panjang kali delta L. Nah, ini adalah gaya pegas. Nah, misalkan ini ada pegas, ditarik oleh gaya F. Kalau diberikan gaya ke kanan, ketika gaya dilepas, maka pegas akan bergerak ke kiri. Itulah mengapa rumus hukum Hooke menjadi ada minnya, karena arah gerak pegas berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Gaya yang diberikan ke kanan, sementara gerak pegas ke kiri seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ketika gaya dilepaskan. Ini ada pertamaan panjang ya ketika diberikan gaya, yaitu sebesar delta L. Nah, F-nya gaya pegas bisa juga gaya berat ya. Bisa juga gaya berat kalau dia diberikan bebannya ke bawah, vertikal. Maka yang berlaku adalah gaya berat lagi. Gaya pegas. Newton, delta L sama pertambahan panjang. Meter. Kemudian K-nya itu adalah tetapan pegas. Tetapan pegas. Nah, itu ya. Tetapan pegas satuannya adalah Newton per meter. Nah, tetapan pegas ini kalau pegasnya sama, maka K-nya sama. Ya, walaupun diberikan gaya yang berbeda, pertambahan panjang berbeda, karena pegasnya sama, maka tetap akan sama seperti itu. Karena jenis pegasnya sama. Nah, ini hukum Hooke, F sama dengan min K dikali delta L. Nanti untuk minusnya di dalam perhitungan tidak perlu digunakan. Hanya sebagai arah saja. Nah, kemudian setelah ini ada rangkaiannya. Rangkaian pegas, seri paralel seperti itu.
rangkaian seri pegas, seri dulu ya. Nah, kalau di seri berarti dia seperti ini. Ada beban N. Nah, ini adalah K1, ini adalah K2. Gitu ya. Maka serinya itu 1/Ks. Kebalikan dari hambatan listrik 1/Ks. Sama seperti pada kapasitor ya. 1/K1 ditambah 1/K2. Karena ini cuma 2 ya. 1/K2. Nah, kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Dan paralel pegas. Berarti dia di paralel seperti ini. Ini bebannya, ini adalah K1, ini adalah K2. Nah, gitu. Nah, KP-nya tinggal jumlahkan ini, Mas. KP K1 tambah K2 gitu. K1 tambah K2. Nah, ini untuk paralel. Rangkaian paralel gas. Nah, kemudian ada energi ya. Energi kinetik. Potensial dulu. Energi potensial. Pegas kan gitu ya. Energi potensial pegas. EP. EP sama dengan setengah Fx ya gitu ya. Setengah F dikali, tadi kita pakainya L ya, biar seragam delta L. Sebenarnya sama delta L, delta X gitu. Sama-sama pertambahan panjang. Ini dia EP sama setengah dikali F kali delta L. Nah, kemudian kalau pakai K, maka EP-nya sama dengan setengah K dikali delta L kuadrat. Setengah K dikali delta L kuadrat gitu. Karena kan F itu K dikali delta, jadi delta-nya kuadrat. Karena F-nya dijabarkan seperti itu. Kalau energi kinetik ya setengah mv kuadrat ya, energi kinetik. Ini karena dia bergerak, energi kinetik pegas. K-nya sama seperti gerak biasa dengan setengah mv kuadrat gitu ya, kecepatan gerak pegas. Massa dikali kecepatan gerak pegas kuadrat. Kalau energi mekanik sama, EP ditambah EK. Energi
Mekanik pegas. EM sama dengan EP ditambah EK seperti ini. Energi potensial ditambah energi kinetik. Oke, ini tentang energi. Baik, kita lihat energi pada pergerakan pegas ya. Energi pada pegas. Pada pegas. Nah, di sini ketika pegasnya ditarik ya, ditarik oleh gaya F, kemudian dilepas, maka akan terjadi osilasi, gerakan bolak-balik pada titik keseimbangan pegas tersebut. Ada yang merenggang, kemudian ada posisi seimbang, ada posisi merapat seperti ini. Ini posisi imbang nih, saya bikin posisi imbang. Misalkan gayanya ada beban gitu ya. Ada beban gini M. Nah, posisi imbang. Kalau bebannya ditarik ke kanan, saya bikin garis putus-putus. Ini pada posisi merenggang ya. Ini pada posisi merenggang, kemudian merapatnya misalkan di sini. Lain aja. Nah, misalkan di sini ada merapatnya. Oke. Ketahuan ya. Lagi. Nah, oke. Nah, misalkan yang lasnya gitu ya. Nah, bendanya sini M-nya harusnya sama. Ini sama semua ya, M-nya M gitu ya. Ini M semua. Masa benda. Nah, di sini posisi seimbang. Titik seimbang. Nah, kita misalkan ini ada titik A gitu ya.
Kemudian ini titik C, ini titik B. Di sini titik merapat. Ya. Titik rapatan. Kemudian di sini titik renggangan gitu. Gitu ya. Titik renggangan. Nah, di sini besarnya energi mekanik itu dia sama di setiap posisi. Jadi berlakulah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik pada pegas. Kekekalan energi mekanik pegas gitu ya. Dua-dua nih misalkan ya EMA kan sama dengan EMB. Nanti mah dua-dua ya, EMA dengan EMB atau EMB dengan EMC seperti itu. EMC gitu ya. EMA sama dengan EMB sama dengan EMC seperti itu. Nah, di sini ketika di titik seimbang gitu ya. Ketika di titik seimbang, maka besarnya energi kinetik itu maksimum seperti itu ya. Jadi di titik seimbang ini EK maksimum. EK-nya maksimum. Gitu. EP-nya 0. Nah, energi potensial di titik seimbang 0. Kenapa? Ya nggak ada pertambahan panjangnya. Kan dia harus ada delta L, 0. Nah, gitu. EK-nya itu maksimum. Dia punya energi besar nih. Untuk apa? Untuk merapat atau untuk merenggang. Nah, baru di titik renggangan, dia besar energi kinetiknya 0 gitu. Karena udah nggak bergerak lagi, udah habis energi kinetiknya, sudah tidak ada kecepatannya, habis berhenti dia. Nah, maka di sini EK-nya 0 atau minimum. Nah, justru di sini EP-nya maksimum gitu. Yang tadi ya setengah dikali F dikali delta L atau setengah K dikali delta L kuadrat. EP-nya di sini maksimum. Nah, gitu. Di rapatan sama, di renggangan sama dia. EK-nya maksimum juga. EK-nya minimum, sorry. EK-nya sama dengan 0 karena sudah tidak bergerak lagi. Kemudian EP-nya baru maksimum. EP maksimum gitu. Makanya nanti jadi sama lah besarnya energi mekanik gitu. Jadi besarnya energi kinetik di titik A di titik seimbang itu sama dengan besarnya energi potensial di titik C dan energi potensial di titik B seperti itu. Jadi itu besarnya di titik rapatan EK-nya 0, energi kinetik 0. Energi potensialnya maksimum. Di titik seimbang energi kinetiknya maksimum. Energi potensial 0. Di titik renggangan energi kinetik 0, energi potensial maksimum karena ada delta L-nya. Baik di C maupun di B ada delta L sehingga energi potensial maksimum karena delta L-nya udah paling maksimum, nggak bisa nambah lagi seperti itu. Nah, hukum kekalahan energi mekanik seperti itu. Di A, di B, sama di C sama. Ya, mungkin ini untuk materinya kurang lebih ya. Elastisitas sampai energi pada pegas. Lalu soalnya ya.
Baik, ini contoh soal yang pertama. Ada seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Pita kedua memiliki panjang L dan lebarnya 2B, serta ketebalan yang sama. Jika salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding dan ujung lainnya ditarik dengan gaya F juga, jadi panjangnya L yang pertama, yang kedua lebarnya, yang pertama juga B, kemudian pita yang kedua panjangnya L tapi lebarnya 2B, gaya ketebalannya sama, gayanya juga sama F. Pita bertambah panjang sebesar 2 delta L. Rasio modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama. Yang pertama delta L ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini L1 sama dengan L, kemudian lebarnya begitu ya. Ada lebarnya B gitu ya. Misalkan berarti begini nih, panjangnya L. Saya bikin gini aja gambar. Panjangnya sama, lebarnya berbeda ya panjangnya. Nah, ini pita yang pertama. Kemudian yang kedua, pita yang kedua panjang sama L. Juga tapi lebarnya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tebalnya sama ya, tebalnya sama. Ketebalannya sama. Ini L, ini L, ini 2, ini B, 2B. Nah, juga di sini ada gaya F gitu ya. Ditarik dengan F juga. Ditarik dengan F. Kemudian bertambah panjang 2 delta L. Rasio modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama. Berarti E2 ya. E2 per E1. Nah, tadi apa dia rumusnya E? F ya. F2 berarti dikali L2 dibagi dengan A2 dikali dengan delta L2. Delta L2. Nah, dikali berarti di sini ada A1 dikali dengan delta L1 dibagi dengan F1 dikali dengan dikali dengan L1 seperti itu. Nah, ini perbandingannya dilihat F-nya sama ya. F1 sama dengan F2 sama. Yaitu sama-sama sebesar apa namanya? F-nya ya sama, F2 sama F1 sama yaitu F. Kemudian L2-nya sama L1 sama sebesar L. Coret ya. Sebesar L yang sama. Kemudian pertamaan panjangnya, pertamaan panjang di sini berbeda ya. Delta L1 itu delta L, kemudian delta L2-nya adalah 2 delta L. 2 delta L ya. Kemudian A1-nya seperti apa? Nah, di sini karena ketebalan sama yang berbeda hanyalah lebarnya, maka di sini yang luasnya itu luas penampang berbeda di lebarnya. Kan dia luas penampangnya itu adalah lebar dikali dengan ketebalan itu ya, luasnya. Luas penampangnya lebar dikali ketebalan. Maka kita bisa asumsikan A1-nya itu menjadi B, kemudian delta L1-nya delta L, A2-nya adalah 2B, delta L, 2 delta L.
2 delta L. Nah, maka bisa dicoret di situ. B delta L, maka 1:4. Jadi perbandingan antara modulus yang kedua, pita kedua dengan modulus yang pita pertama itu adalah 1:4. Seperti itu. Maka di sini jawabannya adalah yang A ya, 1:4. Begitu teman-teman ya. Yaitu luas lingkaran, nggak pakai luas lingkaran. Karena ketebalannya sama kan, tapi lebarnya berbeda. Jadi dia luasnya kan ketebalan dikali dengan lebarnya, ketebalan kali lebar. Nah, ketebalan sama tinggal lebarnya yang berbeda. Yang 1B lebarnya yang 2B. Jadi lebarnya itu nanti kan ke apa namanya? Jari-jari ya. Luasnya mana sih Kak yang dicari? Yang bagian mananya? Kenapa? Bagian sininya nih. Ininya. Nah, ini saya Oh, iya, tapi kok nggak lingkaran ya? Iya, Maksudnya nggak rumusnya lingkaran, nggak pakai benar-benar rumus nggak lingkaran. lingkaran ini. Gambarnya saya pakai gambar lingkaran. Karena pita nggak lingkaran, sorry.